Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Bab 431. Ketika Charlie dan istrinya dan Elsa sedang mandi di pemandian air panas, Liu Ming, yang diukir dengan kata-kata kasihan gantung di dahinya, dan pacarnya dengan hidung bengkok, sedang duduk di van bobrok dan menabrak arus bukit. Di kota, duduk di dalam mobil, Liu Ming terus menutupi dahinya yang berdarah karena takut dilihat oleh pengemudi van. Dia menghentikan van di jalan keluar dari Champs-Élysées. Kedua belah pihak menegosiasikan ongkos pulang dengan harga 200. Jadi sekarang dia hanya ingin pulang secepatnya, dan tidak ingin mendapat masalah. Namun, pengemudi melihat darah di dahi Liu Ming di kaca spion. Dia mengamati untuk waktu yang lama dan tidak bisa tidak bertanya dengan heran, "Anak muda, apakah kamu terluka?" Liu Ming berkata dengan kesal, "Ini tidak ada hubungannya denganmu. Kendarai mobilmu dengan baik dan hentikan omong kosong sialan itu." Pengemudi itu sedikit tidak senang, dan berkata, "Apakah Anda tidak peduli tentang itu? Selain itu, dahi Anda selalu berdarah. Jangan menodai jok interior mobil saya." Begitu Liu Ming mendengar ini, dia meledak dan berseru, "Desaya malang gantung. Sampah. Harga mobil baru 40,000 sampai 50,000. Dan Anda takut saya akan mengotori mobil Anda?" Apa gantung yang buruk telah lama menjadi mantra Liu Ming. Bahkan jika kata malang gantung telah terukir di dahinya, dia tidak akan bisa memperbaiki masalahnya sendiri untuk sementara waktu. Inilah sebabnya nenek moyang mengatakan bahwa negara ini mudah berubah dan alam sulit untuk dipindahkan. Sopir tidak menyangka orang ini akan memarahinya, dan segera menjadi marah. Dan dia berseru, "Kalian terlalu tidak berpendidikan, kan? Bagaimana Anda bisa kotor?" Liu Ming kesal sampai mati. Melihat bahwa dia enggan, dia berseru, "Rumput. Kamu miskin tanpa akhir." Kemudian F** dipaksa untuk berbicara dengan saya. "Percaya atau tidak, saya memanggil seseorang untuk membunuh Anda. Miskin sepertimu. Tidak ada yang bisa mengontrolku saat aku mengalahkanmu sampai mati." Pengemudi van juga sangat marah saat ini. Saat ini, dia melewati sebuah persimpangan di tengah kota. Melihat sebuah mobil polisi lalu lintas sedang bersandar di sudut perempatan jaga. Ia langsung mengemudikan mobil tersebut ke polisi lalu lintas dan berhenti. Lalu segera mendorong pintu ke bawah. Mobil kamerat polisi lalu lintas. "Seorang pelanggan di mobil saya mengancam akan membunuh saya. Saya curiga dia memiliki senjata di tubuhnya, yang sangat mengancam keselamatan pribadi saya." Setelah mendengar ini, beberapa polisi lalu lintas segera keluar dari mobil, mengepung van, dan kemudian membuka pintu. Berteriak kepada Liu Ming yang duduk di dalam dan wajah plastik itu, "Pegang kepala Anda dengan tangan dan keluar dari mobil." Liu Ming menyadari bahwa dia dalam masalah. Ini adalah area pusat kota. Biarkan dirinya sendiri memegangi kepala di tangannya dan keluar dari mobil. Bukankah mustahil untuk menutupi kata-kata kasihan tergantung di dahi Anda? Jadi, dia mengambil keputusan. Tidak akan hidup atau mati. Setelah itu, dia berkata tanpa pikir panjang kepada polisi lalu lintas dan berkata, "Apa yang kamu lakukan? Saya baru saja naik taksi. Tetapi apakah saya mengganggu Anda? Cepat dan minta sopir untuk kembali dan mengantarku pulang. Kalau tidak, aku tidak akan pernah menyelesaikannya." Ketika polisi lalu lintas melihat penampilannya yang sombong dan mendominasi, dia tahu bahwa orang ini pasti bukan orang yang baik hati. Dan melihat tangannya menutupi dahinya, darah terus mengalir darinya. Diperkirakan dia baru saja ikut serta dalam sebuah senjata pertarungan. Orang seperti itu pada dasarnya memiliki catatan kriminal. Kebanyakan dari mereka masih buronan. Jadi sekarang saatnya menangkap satu. Jadi beberapa polisi lalu lintas saling mengedipkan mata. Salah satu dari mereka mengambil air cabai yang digunakan oleh polisi lalu lintas untuk penegakan hukum, dan berkata kepada Liu Ming, "Sekarang saya peringatkan. Taruh kepala Anda di tangan dan keluar dari mobil untuk diperiksa. Jika tidak, kami akan mentraktir Anda, menurut hukum."
Ambil tindakan kursif. Liu Ming menjadi kesal. Dan dia berseru, saya kenal kapten tim transportasi Anda. Dia adalah teman baik ayahku. Jika Anda tidak yakin, hubungi dan tanyakan apakah dia mengenal Liu Group. Saya adalah putra Liu Ming. Polisi lalu lintas mencibir putra dari kelompok Liu. Kamu terlalu berani menyombongkan diri. Kamu harus naik mobil van ketika kamu keluar. Jadi kamu malu mengatakan bahwa kamu adalah anak dari kelompok Liu. Apakah Liu Group tidak memberi anak mereka sebuah mobil? Apakah dia berharga 40,000? Liu Ming membenci orang lain karena meragukan kekuatannya sendiri. Dan membenci orang lain karena mengejeknya. Melihat bahwa beberapa polisi lalu lintas berani mengejeknya, dia langsung berkata, rumput. Sekelompok orang miskin tergantung di sini dan berpura-pura menjadi sesuatu. Percaya atau tidak, hubungi pemimpin tim Anda. Bab 432. Polisi lalu lintas berkata dengan dingin. Oke, menghina petugas penegak hukum. Anda sudah secara terang-terangan melawan hukum. Kalau begitu jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Setelah berbicara, seseorang segera mengeluarkan air cabai dan menyemprotkannya ke wajah Liu Ming. Liu Ming merasa matanya sangat panas sehingga dia akan sakit. Dan tanpa sadar dia mengulurkan tangannya untuk menggosoknya. Gesekan ini tidak masalah. Dua karakter berdarah besar di dahinya langsung terlihat. Aku pergi. Salah satu polisi lalu lintas menghela nafas. Lihat dia. Dia memiliki gantungan yang malang di dahinya. Tato macam apa ini? Benar-benar hardcore. Hahaha. Tidak heran anak ini suka memarahi orang lain karena miskin. Karena ada dua kata ini di keningnya. Ketika Liu Ming mendengar ini, dia buru-buru mencoba menutupi dahinya. Tetapi pada saat ini, matanya bengkak dan sakit. Dan dia tidak melihat beberapa polisi lalu lintas menjangkau. Segera setelah itu, Liu Ming diseret keluar dari mobil dan kemudian ditekan ke tanah. Polisi lalu lintas segera meletakkan tangannya di belakang punggung dan memborgolnya dengan tangan di punggung. Dengan cara ini, dia tidak akan bisa menghampirinya. Apalagi menutupi dahinya dengan kata malang gantung. Setelah itu, polisi lalu lintas membawa dia dan wajah plastik itu ke pinggir jalan. Menyuruh mereka jongkok di pinggir jalan. Lalu memanggil tim. Meminta tim untuk mengirim seseorang untuk membawa orang itu kembali untuk diselidiki. Ini adalah persimpangan di pusat kota dengan lalu lintas terbanyak. Hampir setiap orang yang pernah ke sini bisa melihat seorang pemuda bermata merah berjongkok di pinggir jalan. Hal yang paling menakutkan bukanlah matanya disiram air cabai, tapi dua karakter besar di keningnya, malas gantung. Titik-titik. Banyak orang mengeluarkan ponselnya untuk mengambil gambar. Liu Ming merasa malu dan marah. Berjongkok di tempat dan mencoba untuk berbalik, menghadap orang yang lewat dengan pantatnya. Namun, polisi lalu lintas langsung menekannya ke sana dan berkata dengan dingin, jangan bergerak. Kamu tidak suka mengucapkan dua kata ini. Kebetulan itu adalah pameran bagi warga di sini. Liu Ming ingin mati. Dia sudah mengetahui hal ini sejak lama. Mengapa repot-repot berpura-pura menjadi pengemudi van? Jika dia harus menanggung gelombang, dia akan pulang sekarang. Pada saat ini, sebuah mobil BMW tua diparkir di pinggir jalan. Dan seorang pemuda keluar dari mobil dan berlari dengan kebaikan. Dan bertanya, "Oh, Tuan Liu, ada apa denganmu?" "Aduh, keningmu, apa yang sedang terjadi? Siapa yang mengukirmu malang tergantung di sana?" Liu Ming, yang dengan putus asa menundukkan kepalanya, tiba-tiba mendengar seseorang menyebut dirinya Tuan Liu. Dan dia ingin mati. Hal terakhir yang dia inginkan saat ini adalah untuk dikenali. Tetapi dia dikenali oleh orang lain. Pada saat ini, dia ingin membunuh seseorang dengan marah. Dia mendongak. Pembicara agak familiar. Dan tidak bisa tidak bertanya siapa kamu. Orang itu buru-buru menjelaskan, saya Harold. Harold dari keluarga Wilson. Kita sudah makan bersama sebelumnya. Dan tuan muda dari keluarga White. Gerald, tidakkah kamu ingat kita? Liu Ming mengertakkan gigi dan menatapnya. Tiba-tiba seteguk dahak berdarah diludahi di wajahnya.
Dengan marah mengutuk F** cek ibumu dan buat keluarga Wilson menutup telepon. Berani datang ke sini untuk melihatku sebagai lelucon. Percaya atau tidak, kamu akan mati. Bab 433. Harold juga tercekik di dalam hatinya. Apa-apaan ini disebut? Dia melihat Liu Ming diborgol oleh polisi lalu lintas di pinggir jalan. Dan ingin datang untuk menyapa dan mengobrol. Dia tidak menyangka orang ini akan datang dan mengutuk dan meludahi wajahnya. Ini sangat menjijikkan. Dia dengan marah berkata, Tuan Liu, kamu terlalu berlebihan. Saya datang untuk menanyakan situasi di antara teman-teman. Bagaimana Anda bisa melakukan ini? Liu Ming memarahi. Kamu peduli. Lagi pula, kamu pria malang itu layak menjadi temanku. Anda seekor ayam. Anda, Sutra Bao. Pria malang besar. Apakah Anda ingin dekat dengan saya? Keluar. Aku, Harold dianiaya. Tapi dia tidak berani menghadapi Liu Ming. Bagaimanapun, kemampuan keluarga Liu tak terhitung kali lebih kuat daripada keluarga Wilson yang diambang kebangkrutan. Menyinggung dia pasti tidak akan berakhir dengan baik. Jadi, dia hanya bisa menggunakan lengan bajunya untuk mengeringkan dahak di wajahnya. Dan berkata dengan marah-marah. Liu, kamu sangat bersemangat. Maaf. Setelah berbicara, dia dengan cepat masuk ke dalam mobil dan pergi. Saat ini, dia merasa bersalah di dalam hatinya. Menurutmu apa ini? Membayar seumur hidup sangat menjengkelkan. Di sini, Liu Ming sedang tidak enak badan. Dia juga menghela nafas. Apa-apaan ini? Dia ingin pulang dengan sederhana. Tetapi dia tidak menyangka akan ada pameran di persimpangan pusat kota. Banyak orang mengambil fotonya dengan ponsel mereka. Bahkan ada yang mempostingnya di Facebook dan Instagram. Orang-orang baik bahkan memberinya julukan baru. Bukit Aorus No. 1. Hang yang buruk. Perbuatan Liu Ming menyebar ke seluruh Aorus Hill sekaligus. Malam di pemandian air panas Chem Elysees terasa sangat menyiksa bagi Charlie. Awalnya, dia akan tidur dengan istrinya Claire secara langsung. Akibatnya, dia tidak tahu apakah Elsa disengaja atau tidak. Dia bersikeras menarik Claire untuk tidur bersama. Dan dia juga menyebut waktu pacarnya. Oleh karena itu, Charlie hanya bisa tidur di kamar lain sendirian. Keesokan harinya, mereka akan check out dan kembali ke kota setelah bangun tidur. Tetapi kedua wanita itu enggan untuk mengambil bagian dalam pemandian air panas pribadi di sini. Jadi mereka mandi untuk pagi lagi sebelum mereka dengan enggan check out dengan Charlie. Namun, setelah pemandian mata air panas, keduanya tampak bersinar dan sangat indah. Saat check out, Isaac datang sendiri. Dia mengejar Charlie dan Claire untuk meminta maaf berulang kali. Dan langsung memperingatkan semua karyawan Chem Ely bahwa jika ada lagi kasus yang memperlakukan pelanggan secara berbeda dan saling menguntungkan, itu tidak akan ditoleransi. Seluruh staf Chem Elysian akhirnya menyadari pentingnya melayani pelanggan dengan baik. Setelah itu, Isaac naik ke puncak Chem Elys dan dengan sopan menyuruh Charlie dan yang lainnya keluar dari gerbang. Isaac awalnya berencana mengirim Charlie ke tempat parkir. Charlie menatapnya dan berkata dengan tenang, kami akan langsung pergi ke tempat parkir untuk mengambil mobil dan kembali ke kota. Jadi Anda tidak perlu menghadapi banyak hal lagi. Isaac juga sedang dalam perjalanan. Tahu bahwa Charlie tidak ingin dirinya selalu mengikuti. Jadi dia buru-buru berkata dengan hormat, Wade, pergi pelan-pelan, keluar dari gerbang. Elsa meregangkan pinggangnya dengan sangat menawan. Dan berkata sangat nyaman untuk mandi di pemandian air panas. Claire, jika kalian berdua baik-baik saja, alangkah baiknya tinggal di sini selama beberapa hari dan kemudian kembali. Claire tersenyum dan berkata, perusahaan saya baru saja dibuka, dan ada banyak hal. Bagaimana saya bisa tinggal di sini selama beberapa hari? Bab 434. Setelah itu, Claire bertanya lagi, bukankah kamu harus pergi bekerja? Elsa menjulurkan lidahnya dan berkata, pekerjaan saya awalnya berjalan di luar. Apalagi saya belum pernah bertemu dengan ketua M Grand Group sejak saya berada di sana. Dia tidak bisa mengendalikan saya. Saya termasuk karyawan yang tidak diawasi.
Tidak apa-apa untuk tidak pergi bekerja sesekali. Setelah itu, Elsa berkata lagi, tapi karena kamu punya sesuatu, aku akan mengirim kamu berdua kembali dulu. Ketika dia tiba di tempat parkir, Charlie menemukan bahwa Orvel berdiri di samping mobil Elsa. Tempat mobil tergores kemarin juga sudah diperbaiki. Ketika Orvel melihatnya datang, dia buru-buru menyapanya dan berkata dengan hormat, Charlie, apakah kamu masih bersenang-senang? Tidak buruk. Charlie melihat ke belakang mobil beberapa kali. Dan ketika dia melihat bahwa yang diperbaiki sama dengan yang baru, dia berkata, kamu baik. Orvel berkata dengan tergesa-gesa dan hormat, Tuan. Wade. Kebetulan ada bengkel mobil di bawahnya. Dan para pekerja diminta datang membawa peralatan untuk membangunnya. Apakah kamu akan pulang? Apakah Anda ingin saya mengirim beberapa orang untuk menemani Anda kembali? Charlie melambaikan tangannya dengan cepat dan menolak, kamu pergi jika kamu sibuk. Dan kita bisa kembali sendiri. Tidak apa-apa. Jika Charlie ada yang harus dilakukan. Anda dapat menemukan saya kapan saja. Orvel melengkungkan tangannya. Lalu pergi bersama anak buahnya. Melihat pemandangan ini, Claire hanya bisa menggelengkan kepalanya dan berkata kepada Charlie, aku tidak tahu apa setan orang-orang ini. Bagaimana aku bisa memperlakukanmu dengan hormat? Charlie tersenyum dan berkata, tidak bisakah itu menjadi kemampuanku sendiri? Claire menatapnya kosong dan berkata, apa skill misteri Feng Shui? Kan? Semakin mereka percaya pada Anda sekarang, semakin mereka akan menemukan bahwa mereka telah ditipu di masa depan. Balas dendam akan semakin ganas. Anda sebaiknya berhati-hati. Charlie tersenyum dan tidak membantah. Ketiganya masuk ke dalam mobil dan melaju menuju kota. Di jalan, Elsa bertanya sambil menyetir. Claire, kalian berdua akan pulang atau kemana? Pulang ke rumah. Claire berkata, jika kamu pulang dan beristirahat dengan baik, kamu akan dibangkitkan dengan darah penuh pada hari Senin. Elsa mengangguk dan berkata, kalau begitu aku akan mengirim kalian berdua pulang dulu, lalu kembali ke hotel. Claire bertanya dengan heran, apakah kamu masih tinggal di hotel? Elsa bersenandung dan berkata, di mana lagi saya bisa hidup tanpa hotel? Saya selalu tinggal di Shangri-La. Claire bertanya, sangat sepi tinggal di hotel sendirian. Mengapa Anda tidak membeli rumah di Aurus Hill? Elsa tersenyum pahit, lebih merepotkan untuk membeli rumah dan tinggal sendiri. Lebih baik tinggal di hotel. Setiap hari seseorang membersihkan kamar. Anda bisa langsung memanggil apapun yang ingin Anda makan. Staf makan akan membawa Anda ke kamar. Pakaian itu akan dikirimkan kepada saya setelah dikeringkan dan disetrika. Untuk orang-orang seperti Elsa yang memiliki banyak uang di keluarganya, dia menghabiskan uang untuk menghemat waktu dan tenaga. Claire bertanya lagi, lalu apa yang terjadi di keluargamu? Apakah sepupu Anda menargetkan Anda akhir-akhir ini? Tidak ada. Elsa berkata, saya telah mengajukan keluhan kepada keluarga saya sebelumnya. Tetapi mereka mengatakan bahwa tidak ada cukup bukti dan mereka tidak dapat memastikan bahwa semua yang saya katakan benar. Tetapi sekarang sepupu saya tampaknya sering berhenti, dan tidak berani melakukan apapun untuk saya. Dengan itu, dia melihat Charlie di baris belakang melalui kaca spion mobil, dan membuat isyarat terima kasih. Dia tahu betul di dalam hatinya bahwa Charlie lah yang telah memperingatkan orang-orang dari keluarga Dong yang ingin mengincarnya, dan mereka menahannya. Oleh karena itu, Charlie benar-benar tidak tahu berapa kali dia telah menyelamatkannya. Claire tiba-tiba merasa sedikit tertekan pada Elsa, pacar yang baik, yang datang untuk bekerja di Aurus Hill sendirian dan hanya bisa tinggal di hotel sepanjang waktu. Dia juga menderita pengkhianatan dan diburu oleh keluarganya. Memikirkan hal ini, dia berkata kepada Elsa, keluarga kulit putih memberi Charlie sebuah villa yang terletak di Thomson. Saat dekorasi selesai, saya akan memesankan kamar untuk Anda. Anda dapat tinggal dan tinggal bersama kami. Betulkah? Elsa bertanya dengan penuh semangat. Claire tersenyum dan berkata, tentu saja itu benar. Aku adalah pacarmu yang baik. Bisakah aku berbohong padamu? Bab 435. Claire dan Elsa. Dua pacar yang baik.
segera membuat reservasi untuk tinggal bersama di Thomson Villa. Kedua wanita itu sangat bahagia. Tapi Charlie sedikit tertekan. Claire benar-benar tidak bersalah. Dia tidak tahu Elsa selalu memikirkan suamimu. Di sini dia mengundangnya untuk pindah ke villa untuk tinggal bersama. Istri konyol. Ini untuk membawa serigala ke kamar. Namun, Charlie tidak bisa secara eksplisit menolak hal semacam ini. Dan dia tidak punya alasan untuk menolak. Oleh karena itu, meski dia tidak puas, dia hanya bisa bersembunyi di perutmu. Elsa sangat senang, karena dengan cara ini, dia bisa bergaul dengan Charlie siang dan malam. Dalam hal ini, kemungkinan dirinya dan dia jauh lebih besar. Mobil melaju ke bawah menuju rumah Claire. Setelah Charlie dan Claire mengucapkan selamat tinggal pada Elsa, mereka turun dari mobil dan bersiap untuk naik ke atas. Pada saat ini, seorang tuan tua melihat keduanya keluar dari mobil dan buru-buru berjalan untuk menemui mereka. Charlie melihat bahwa itu adalah Tianqi. Ketika Claire melihat Tianqi, dia langsung sangat bersemangat. Dia menyapanya dan berkata dengan hormat, "Tuan Si, kenapa kamu di sini? Terakhir kali kamu menyelamatkan ayahku. Aku tidak punya waktu untuk berterima kasih." Tianqi buru-buru memegang tangannya dan berkata, "Nyonya Wade, Anda tidak harus bersikap sopan. Si tidak berani mengambil pujian atas apa yang terjadi terakhir kali. Saya datang ke sini kali ini karena saya ada secara teknis dengan Tuan Charlie. Kalau begitu ayo ke atas dan bicara. Ada juga teh enak dari koleksi ayah saya di rumah. Anda di sini. Dan dia pasti akan mengeluarkannya untuk menghibur Anda." Claire mengundang. Tianqi tersenyum dan menolak terima kasih. "Saya hanya ingin mengatakan beberapa kata kepada Tuan Charlie. Jadi saya tidak akan mengganggu Nyonya Wade dan ayahmu." Melihat keduanya sopan, Charlie tidak berhenti di situ. Jadi dia segera menyela Claire. "Naiklah dulu. Izinkan aku berbicara dengan Dr. Jenius Tianqi." Claire memerintahkan, "Kalau begitu kamu harus menghibur Dr. Jenius." Charlie mengangguk dan setuju. Claire baru saja naik ke atas. Melihat kedatangan Claire, Tianqi dengan hormat membungkuk kepada Charlie dan berkata, "Tuan Wade, saya mencari Anda karena saya ingin melaporkan sesuatu kepada Anda." Charlie mengangguk katakan. Tianqi berkata, "Besok akan ada pameran pengobatan tradisional di Aurus Hill. Saya dengar masih ada ginseng ungu berumur 300 tahun yang akan dilelang. Seluruh profesi medis Tiongkok adalah sensasi yang luar biasa. Saya pikir obat ajaib ini tidak akan lahir pada waktu yang lama. Jarang sekali Anda mungkin dapat menggunakannya. Jadi saya akan bertanya, apakah Anda ingin melihatnya besok?" Ginseng ungu terbaik berusia 300 tahun. Charlie tidak bisa menahan diri untuk berpikir sejenak. Menurut catatan dalam 9 kitab suci surga yang mendalam, ginseng ungu memang barang bagus yang sangat langka. Ginseng ungu berusia 300 tahun adalah bahan obat yang langka dan berharga. Jika Anda memiliki bahan obat ini, Anda dapat memperbaiki beberapa pil yang lebih kuat, seperti pil peremajaan yang dapat menghidupkan kembali orang mati. Memikirkan hal ini, Charlie mengangguk dan berjanji oke. Lalu pergi dan lihatlah. Tianqi buru-buru berkata, "Kalau begitu saya akan mengatur surat undangan dan akan menjemput Anda besok pagi." "Oke, itu dia. Aku akan pergi sekarang." Tianqi mengulurkan tangannya untuk memberi hormat. Mengucapkan selamat tinggal. Charlie mengangguk, lalu melangkah ke atas. Bab 436. Keesokan paginya, Tianqi datang untuk menjemput Charlie dan pergi ke pameran pengobatan tradisional. Apa yang tidak disangka Charlie adalah lokasi expo juga dipilih di Aurus Hill Convention dan Exhibition Center. Terakhir kali Junwei Gao datang ke sini, Junwei Gao masih sangat sombong di hadapannya. Namun saat ini, Junwei Gao dan putra lamanya Jianjun Gao semuanya berubah menjadi abu, tidak meninggalkan jejak di dunia. Kalimat "aku tidak tahu harus pergi kemana," tapi bunga persik masih tersenyum tertiup angin musim semi. Melangkah ke pusat konvensi dan pameran. Sekilas Charlie melihat bahwa di dinding aula masih ada pemberitahuan tentang orang hilang dari Junwei Gao dan Jianjun Gao.
Keluarga Gao telah meningkatkan bounty menjadi 30 juta. Tetapi masih belum menemukan keberadaan ayah dan putranya. Namun, upaya tersebut ditakdirkan sia-sia. Ketika Charlie dan Tianqi masuk bersama, Qin Gang membawa Aok Sue dan menyapa mereka bersama. Keluarga Qin berbisnis bahan obat. Pameran obat tradisional semacam ini juga merupakan tempat pameran dan pesta penjualan. Jadi mereka hanya mempersiapkannya di sini pagi-pagi sekali. Ketika dia melihat Charlie, Qin Gang melangkah maju dengan semangat dan berkata dengan hormat, "Mer, Wade, kamu di sini." Aok Sue di samping tampak khawatir dan wajahnya sedikit lesu. Dia tidak tahu kenapa. Namun, melihat Charlie, suasana hati Aok Sue masih melonjak. Berjalan ke arah Charlie dengan sedikit malu, membungkuk patuh, tersenyum ringan, dan berkata dengan lembut, "Halo, Tuan Wade." Charlie mengangguk sedikit dan mengamati Aok Sue sejenak, mengetahui bahwa dia berpura-pura menjadi sesuatu. Tetapi pihak lain tidak mengatakannya. Dan dia tidak mudah untuk bertanya. Jadi dia berkata kepadanya, "Aok Sue, kulitmu tidak terlalu baik. Mohon diperhatikan kesehatannya." Begitu Aok Sue mendengar ini, pipinya memerah. Dia tidak berharap Charlie peduli padanya untuk pertama kalinya. Dan dia tidak bisa membantu membuatnya merasa lebih bahagia. Menganggukkan kepalanya lagi dan lagi. Qin Gang juga berkata dengan hormat, "Tuan Wade, saya ingin tahu apakah Anda di sini untuk melihat ginseng ungu berusia 300 tahun?" Charlie mengangguk dan bertanya, "Ada berita khusus?" Qin Gang tersenyum dan berkata, "Ginseng ungu berkualitas super berumur 300 tahun ini diperoleh secara tidak sengaja oleh sebuah perusahaan obat di dekat Gunung Changbai di timur laut. Konon harga awal kali ini adalah 5 jutaan. Harganya saja tidak mahal. Tapi 5 jutaan. Ginseng ungu sebenarnya cukup tinggi. Diperkirakan tawaran akhir akan lebih dari 30 juta. Dan rasio harga kinerja tidak terlalu tinggi." Charlie mengangguk. Ginseng ungu yang luar biasa tidak banyak berguna bagi orang biasa atau dokter pengobatan tradisional biasa. Baik itu ginseng ungu, Ganoderma, atau Cordyceps. Bahan obat Cina yang berharga ini pada dasarnya tidak berguna jika dimakan langsung. Mereka memang memiliki efek memperkuat tubuh, tetapi tidak memiliki kemampuan untuk menyembuhkan semua penyakit. Oleh karena itu, jika bahan obat yang baik ingin memberikan efek yang maksimal, yang satu bergantung pada kombinasi resep dan yang lainnya tergantung pada kemampuan pemurnian obat. Resepnya adalah yang terpenting. Gunakan 10 bahan obat yang sama untuk membuat resep. Beberapa dapat menyembuhkan penyakit, dan beberapa dapat membunuh orang. Alasan mendasar terletak pada perbedaan proporsi dari ke-10 bahan obat tersebut. Hanya proporsinya saja. Perbedaan dapat menyebabkan jurang yang begitu besar. Dan jika ada beberapa obat yang berbeda, itu sangat berbeda. Adapun kemampuan memurnikan obat didasarkan pada resep yang baik untuk memurnikan bahan obat yang baik menjadi obat yang baik. Jika kemampuannya tidak cukup, bahan obat dari 10 poin akan disempurnakan menjadi 1 poin. Jika kemampuannya sangat kuat, 1 poin bahan obat akhirnya akan menghasilkan 10 poin. Jika kuat dalam segala aspek, bahan obat dengan 10 poin bahkan bisa menghasilkan 100 poin. Kemampuan Charlie adalah jenis bahan obat dengan 10 poin. Jenis yang dapat membuat 100 poin obat. Selain itu, dia memiliki resep klasik yang sudah lama hilang. Dan dia bahkan bisa menghasilkan obat-obatan jauh melebihi 100 poin. Oleh karena itu, sesuatu seperti ginseng ungu premium berguna baginya. Tetapi sangat tidak masuk akal bagi orang lain. Tapi dengan tangannya sendiri, dia bisa menyempurnakan obat ajaib yang lebih baik. Jauh lebih baik daripada pil yang diberikan kepada semua orang terakhir kali. Bab 437. Pada saat ini, Charlie tiba-tiba mendengar beberapa suara familiar dari belakangnya. Seorang pria berkata, "Fredman, jangan khawatir. Selama kita mengambil ginseng ungu berusia 300 tahun kali ini, semua bahan obat yang kita butuhkan untuk resep baru kita akan tersedia. Saat itu, penyakit Anda pasti akan sembuh, ini baik." Barena Wei dari keluarga Wei yang berbicara.
Itulah orang yang terpaksa menjilat urinal beberapa hari lalu. Saat ini, Fredman, penduduk asli dari keluarga Wilson, berkata, "Oh, saya sangat ingin berterima kasih kepada Brother Wei sebelumnya. Ketika penyakit saya sembuh, saya pasti akan memperkuat hubungan kerja sama dengan keluarga Wei. Kemudian, keluargaku dan aku akan memberikan beberapa sumber daya untuk membantu keluarga Wei. Dua aliansi kuat kita akan bertahan selamanya." Barena Wei juga sangat bersemangat dan berkata dengan semangat, "Kalau begitu saya juga ingin berterima kasih kepada Fredman sebelumnya." Hahaha. Charlie berbalik dan melihat bahwa Barena Wei dan Fredman yang datang dari jauh dan dekat. Mengikuti keduanya, ada Wendy. Saat ini, Wendy sama sekali tidak malu menjilati urinal hari itu. Dia memegang tas khusus Hermes di satu tangan, dan tangan lainnya memegang tangan Barena Wei. Dia berjalan dengan mata lebih tinggi dari atas, benar-benar seperti seorang wanita. Di belakang beberapa orang, ada seseorang yang mirip dengan diikuti Barena Wei. Charlie tidak mengenal orang ini. Orang ini adalah anak tidak sah dari saudara tiri Barena Wei, Liang Wei, yang selalu dipecat di keluarga Wei. Dan saat Charlie melihat beberapa orang juga menemukan Charlie. Fredman, Barena Wei, dan Wendy. Ketiga orang ini semuanya memiliki darah dan kebencian yang dalam terhadap Charlie. Dan mereka membencinya sampai ke tulang. Ketika mereka melihatnya saat ini, mereka semua marah dan ingin mencabiknya hidup-hidup. Dan ketika Barena Wei melihatnya, dia bahkan lebih marah. Seolah-olah bau jijik urinoir menjadi ekstrim. Wendy mau tidak mau muntah ketika memikirkannya di awal. Setelah berhari-hari, lidahnya tidak merasakan apa-apa dan terasa bau. Semua ini berkat Charlie. Melihat Charlie, Fredman, dengan latar belakang dan kekuatan terkuat, memimpin untuk berbicara. Dia mengertakkan gigi dan berkata, "Ternyata itu Sutra Bau. Ayo kita bertemu lagi." Charlie tersenyum acuh tak acuh, dan berkata, "Terakhir kali kamu memanggilku ayah dan kakek. Itu sangat menyegarkan. Tapi kamu mengubah nama dalam sekejap mata. Cucu saya terlalu tidak berbakti, kan?" Fredman mengepalkan tinjunya dengan penuh kebencian ketika dia mendengar dia menyebutkannya. Kejadian itu membuatnya kehilangan muka dan entah bagaimana kehilangan kemampuannya untuk menjadi laki-laki. Itu adalah rasa malu terbesar dalam hidupnya. Tapi dia tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan Charlie. Dan dia tidak berani melakukannya. Dia hanya bisa mencibir dan berkata, "Artinya orang baik tidak menderita kerugian langsung. Dan orang besar bisa membungkuk dan meregang. Apa yang Anda ketahui tentang sampah semacam ini? Jangan berpikir bahwa Anda akan bertarung. Anda adalah masalah pribadi. Dunia ini sangat gelap. Jadi berhati-hatilah saat berjalan di malam hari." Charlie mencibir dan berkata, "Saya pikir Anda hanya bisa membungkuk sekarang. Tidak bisa meregangkan, kan? Sudahkah Anda memulihkan kehebatan pria Anda selama periode waktu ini?" Bab 438. Fredman mengertakkan gigi dengan marah ketika dia mendengar Charlie memarahinya karena bisa membungkuk dan tidak meregangkan. "Jangan sombong." Fredman mengertakkan gigi dan mengutuk. "Aku akan mendapatkan kembali kekuatanku cepat atau lambat. Jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkanmu." Tianqi dengan dingin memarahi Fredman. "Saya telah memperingatkan Anda berkali-kali bahwa Anda harus menghormati dan sopan kepada Tuan Wade dan jangan menyinggung perasaan. Jika Anda menargetkan Tuan Wade lagi, jangan salahkan saya karena memalingkan muka dan menyangkal orang." Ketika Fredman melihat Tianqi berbicara untuk Charlie, otaknya sakit. Ibunya telah mendesaknya untuk segera memperbaiki hubungan dengan Tianqi dan mengundang Tianqi untuk pergi ke East Cliff untuk menghadiri pesta ulang tahunnya yang ke-84. Namun, Tianqi ini benar-benar keras kepala. Bercampur dengan Charlie kain bau seperti ini sepanjang hari. Apa sebenarnya yang dia bayangkan? Namun, Fredman tidak berani melanggar perintah Tianqi di depan umum. Dan hanya bisa berkata dengan marah, "Paman, matamu harus tetap terbuka. Ada terlalu banyak penipu akhir-akhir ini. Dan banyak orang lanjut usia yang tertipu oleh para penipu tersembunyi di masyarakat.
Beberapa hanya untuk membelikan Anda beberapa palsu. Dan bahkan mengikuti Anda asteris untuk mengenali Anda sebagai ayah baptis. Beberapa hanya mengambil beberapa barang palsu dan jelek dan menjualnya kepada orang tua sebagai obat mujarab. Anda adalah orang yang cerdas. Tapi jangan sampai kehilangannya. Menerjang. Barena Wei di samping juga memberikan senyum menghina. Dan berkata, pembohong sampah semacam ini. Di tempat kecil seperti Aurus Hill. Hanya bisa melompat selama beberapa hari. Ketika dia di tempat yang besar, dia pasti tidak takut mati. Tempat geng ini belum pernah melihat dunia sebelumnya akan ditipu olehnya. Charlie tersenyum dan berkata, apakah toilet di Brilliant Clubhouse tidak cukup besar terakhir kali? Mulutmu masih bau. Toilet di pusat konvensi dan pameran sangat kuat. Hanya ada 20 atau 30 urinal di toilet pria. Keren. Ekspresi Barena Wei sangat jelek. Tapi dengan 7 titik ketakutan. Dia berkata, kamu, jangan berpikir bahwa kamu telah membodohi Boyu. Kamu bisa menjadi liar di Aurus Hill. Qin Gang telah berdiri di belakang. Pada saat ini, ketika Barena Wei mengincar Charlie, dia langsung berkata dengan wajah dingin Barena Wei. Apa yang berani kamu katakan kepada Tuan Wade? Keluarga Qin mereka adalah salah satu pemasok bahan obat keluarga Wei. Dan mereka telah berhubungan sebelumnya. Tetapi dia tidak menyangka bahwa Barena Wei akan tidak menghormati Charlie. Barena Wei tidak melihatnya sekarang. Pada saat ini, dia melirik ke arah Qin Gang dan berkata dengan jijik, Qin Gang, kedua keluarga kami telah bekerja bersama selama lebih dari 10 tahun. Mengapa Anda bahkan berbicara untuk pemborosan ini? Qin Gang mendengus dan berkata, Tuan, kemampuan Wade bukanlah sesuatu yang orang-orang seperti Anda ketahui. Jika Anda menghina Tuan Wade, Anda menghina keluarga Qin saya. Mulai sekarang, keluarga Qin kami akan memutuskan semua kerjasama dengan keluarga Wei Anda. Semua bahan obat tidak akan lagi disuplai ke keluarga Wei. Wajah Barena Wei sedikit berubah. Dan mereka akan mendapat masalah jika kehilangan pemasok keluarga Qin. Tetapi Anda tidak bisa kehilangan muka saat kehilangan apapun. Jadi dia mengertakkan gigi dan berkata dengan dingin, tanpa pemasok keluarga Qin Anda. Keluarga Wei kami masih hidup dan lembab. Tetapi keluarga Qin Anda telah memutuskan kerja sama dengan kami. Saya takut itu tidak mudah di masa depan. Bukan. Wajah Qin Gang tetap seperti biasa. Dan dia dengan tegas berkata, bahan obat keluarga Qin terkenal di seluruh negeri. Bahkan jika Anda tidak bekerja sama dengan kami, itu tidak akan berdampak besar pada kami. Keluarga Weimu yang akan menderita. Jika bahan obat keluarga Qin saya hilang, saya akan melihat masa depan Anda. Bagaimana menjamin kualitas obat? Pria parubaya di belakang Barena Wei meminta maaf kepada Qin Gang saat ini. Jangan pedulikan Tuan Stephen. Adik saya baru saja bercanda. Kedua perusahaan kami sudah lama bekerja sama. Jadi kami buru-buru menghentikan kerja sama kami. Tidak ada sisi yang bagus. Sebelum dia selesai berbicara, Barena Wei menoleh, menendangnya, dan berkata dengan dingin, Liang Wei. Kapan kamu berbicara di sini? Apa yang ingin saya lakukan dengan Anda? Ingat Anda, identitas Anda. Anda Aba Keong Start yang lahir dari gunung. Dan jika Anda mengoceh dengan saya, Anda akan kembali ke Gunung Changbai Anda. Bab 439. Liang Wei ditendang ke tanah. Menutupi perutnya dengan rasa sakit. Wajahnya memerah. Tetapi dia tidak berani berbicara lagi. Hanya berdiri diam. Berdiri di belakang Barena Wei lagi. Dan tidak berkata apa-apa. Charlie lebih melirik Liang Wei. Dari tubuhnya, Charlie melihat sedikit bayangan sebelumnya. Dibenci. Atau bahkan dipermalukan oleh orang lain. Tetapi dia hanya bisa memilih untuk menahan. Tetap tidak terlihat. Dan diam-diam menunggu kesempatan untuk bangkit. Saat ini, Wendy berkata kepada Barena Wei, sayangku. Kamu tidak bisa disalahkan karena marah pada sampah dan Abe at Start. Ayo masuk. Barena Wei mengangguk. Charlie. Sampah ini. Dan Liang Wei. Abe at Start. Adalah sampah di matanya. Bahkan jika dia menderita kerugian besar di bawah tangan Charlie, dia tetap menganggap Charlie bukan orang yang hebat. Sebaliknya,
Dia masih menunggu kesempatan untuk membalas dendam terhadap Charlie untuk menghilangkan kebenciannya. Charlie tidak repot-repot berdebat dengan kelompok orang ini. Alasan mengapa dia datang ke Expo adalah karena ginseng ungu berusia 300 tahun. Adapun Fredman dan Barena Wei, jika mereka berani terus berpura-pura menjadi kuat, maka mereka memiliki kesempatan untuk perlahan-lahan membersihkannya. Melihat Fredman, Barena Wei dan yang lainnya telah pergi, Tianqi menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Fredman ini benar-benar merugikan diri sendiri dan tidak bisa hidup. Qin Gang berkata, Tuan Wade, Tuan Si, ayo masuk juga. Jangan biarkan penjahat ini mempengaruhi suasana hati kita. Charlie berkata sambil tersenyum. Tentu saja aku tidak peduli dengan sekelompok badut. Mereka berjalan ke tengah aula pameran. Sudah terdapat loket pameran berbagai bahan obat tradisional, dan masing-masing menampilkan berbagai macam bahan obat. Qin Gang pertama kali mengundang Charlie untuk memeriksa stannya. Keluarga Qin layak menjadi pedagang bahan obat dengan sejarah lebih dari 100 tahun. Mereka memiliki lebih dari selusin pajangan, dan berbagai bahan obat langka memenuhi konter. Qin Gang berkata kepada Charlie, Tuan Wade, jika ada bahan obat yang kamu butuhkan di dalamnya, katakan saja dan aku akan membawakannya untukmu. Charlie mengangguk dan berkata, setelah saya mendapatkan ginseng ungu berusia 300 tahun, saya mungkin membuat obat baru. Aku akan memberitahumu apa yang aku butuhkan. Qin Gang buru-buru berkata kepada Charlie, Tuan Wade memiliki permintaan apapun. Meskipun ada instruksi, Qin Gang akan melakukan yang terbaik untuk memenuhinya untuk Anda. Charlie melihat sekeliling ke pameran, dan tidak menemukan bahan obat yang layak untuk diperhatikan, yang membuatnya agak kecewa. Tampaknya sebagian besar bahan obat hanya bisa dianggap sebagai barang biasa, dan tidak ada yang istimewa darinya. Setelah berbelanja sebentar, hampir waktunya untuk pelelangan, dan Charlie pergi ke aula pelelangan bersama Qin Gang dan Tianqi. Seluruh balai lelang dapat menampung jutaan kursi dan memiliki area yang luas. Di depan aula lelang, sebuah bilik transparan dengan 4 sisi kaca didirikan. Di tengahnya adalah tanaman ginseng ungu berumur 300 tahun. Setelah Charlie melihat ginseng ungu ini, dia sangat senang. Ia bisa melihat bahwa ginseng ungu ini memiliki kekuatan obat yang kuat. Menurut penglihatannya, ginseng ungu ini konon berumur 300 tahun. Padahal usianya hampir 400 tahun. Dan kualitasnya bahkan lebih baik dari yang dibayangkan. Bab 440. Ginseng itu bermacam-macam. Ginseng biasa, ginseng Amerika, ginseng merah, ginseng ungu, dan ginseng liar. Di antara mereka, ginseng ungu adalah yang paling langka dan paling mahal. Dan ginseng sendiri memiliki umur, dan kebanyakan tidak bisa hidup selama 100 tahun. Oleh karena itu, tidak berarti bahwa tanaman ginseng belum dipetik, tetapi dapat menjadi ginseng berusia 100 tahun atau ginseng berusia 100 tahun. Lebih dari 100 tahun akan berakhir. Ginseng yang dapat hidup lebih dari 2 hingga 300 tahun adalah ginseng terbaik. Dan ginseng yang dapat hidup lebih dari 500 tahun hampir jarang ditemukan. Beberapa orang mengumpulkan ginseng seumur hidup dan tidak memiliki kesempatan untuk melihatnya. Adapun ginseng selama ribuan tahun, bahkan lebih berharga, ini hampir hanya ada di legenda, dan sangat jarang melihat ada yang mengeluarkannya. Karenanya, ginseng ungu berusia 300 tahun ini sangat berharga. Saat ini, aula pelelangan sudah penuh sesak. Sebagian besar masyarakat yang datang berasal dari seluruh pelosok negeri di dunia pengobatan tradisional, pengobatan alopatik, dan bahan obat. Ada juga banyak dokter Tionghoa tua yang bisa dianggap sebagai ahli pengobatan tradisional. Di antara mereka, banyak orang yang mengenal Tianqi. Setelah melihat Tianqi masuk, mereka maju untuk memberi selamat. Ini untuk memberi selamat kepadanya karena berhasil menyembuhkan paraplegia tinggi dan menciptakan keajaiban dalam sejarah medis. Tapi Tianqi sangat malu. Semua orang mengira bahwa dia bertanggung jawab atas pengobatan paraplegia tingkat tinggi. Tetapi hanya dia sendiri yang tahu bahwa pujian itu sepenuhnya adalah milik Charlie.
Charlie Wade suka tidak menonjolkan diri. Jadi dia membiarkan dirinya mengambilnya untuknya. Banyak orang berkumpul di sekitar Tianqi dan bertanya kepada Tianqi bagaimana cara menyembuhkan paraplegia tinggi. Tianqi berkata sebenarnya, mengobati paraplegia tinggi bukanlah keahlian saya sendiri. Tetapi obat ajaib yang kadang-kadang saya dapatkan telah memberikan efek terapeutik yang sangat besar. Seseorang bertanya si tua, bisakah kamu menerbitkan resep untuk obat ajaib ini? Jika dipublikasikan, itu akan bermanfaat bagi semua umat manusia. Betul sekali. Seseorang menggema. Berkata terapkan seorang dokter jenius. Umumkan resep ini. Anda mungkin mendapatkan hadiah Nobel dalam bidang kedokteran. Tianqi berkata dengan memalukan lupakan saja. Ini memang informasi tersembunyi yang tidak nyaman. Pada saat ini, seorang pria muda berjas dan sepatu kulit datang ke Tianqi. Membungkuk sedikit. Dan berkata dalam bahasa Mandarin yang tidak lancar, halo. Dr. Tianqi. Nama saya Ichiro Kobayashi. Dan saya adalah wakil ketua Kobayashi Pharmaceutical. Tianqi mengangguk dan berkata, saya tahu bahwa Anda Shaolin Pharmaceutical. Saya bertanya-tanya mengapa Anda mencari saya. Ichiro Kobayashi berkata dengan serius, Tuan. Kobayashi Pharmaceutical kami adalah perusahaan farmasi terkuat di Asia. Ada banyak obat klasik populer yang dikembangkan dan diproduksi oleh perusahaan kami. Dengan kekuatan pendukung yang begitu kuat, kami memiliki kemampuan untuk meneruskan resep Anda untuk paraplegia tingkat tinggi dan menjualnya ke lebih dari 200 negara di seluruh dunia. Oleh karena itu, saya sangat berharap Anda dapat menjual resep ini kepada kami. Ketika Tianqi mendengar kata-kata pihak lain, dia tidak bisa menahan cemberut dan berkata, saya ingat, banyak dari obat-obatan Anda tidak dikembangkan sendiri. Dan semua obat itu adalah kampo kami. Yang disebut Hanfang sebenarnya adalah resep pengobatan tradisional kuno. Jepang dan Korea Selatan sangat dipengaruhi oleh budaya Tiongkok di zaman kuno. Secara alamiah, pengobatan mereka juga diajarkan dari pengobatan tradisional negeri ini. Sekarang perusahaan farmasi di kedua negara ini semuanya bergerak di bidang obat kampo, yang terus terang menjiplak barang-barang dari nenek moyang Cina. Karena resep Tiongkok kuno tercatat di beberapa farmakope dan tidak ada perlindungan hak cipta yang jelas, perusahaan farmasi Jepang dan Korea ini telah menjiplak berbagai resep dari farmakope Tiongkok tradisional, dan kemudian memproduksi berbagai obat dan menjualnya ke seluruh dunia. Akan baik-baik saja jika mereka menjelaskan bahwa obat-obatan ini berasal dari resep Cina kuno. Tetapi mereka hanya ingin mempublikasikan bahwa resep itu dikembangkan sendiri. Bahkan ada lebih banyak orang yang tidak tahu malu yang akan menggambarkan obat tradisional sebagai obat yang diturunkan oleh nenek moyang negara mereka sendiri. Membuat konsumen di seluruh dunia berpikir bahwa obat-obatan tersebut benar-benar warisan sejarah Jepang dan Korea Selatan. Plagiarisme terang-terangan semacam ini telah lama membuat Tianqi dan banyak praktisi pengobatan tradisional berang. Pada saat ini, Ichiro Kobayashi berkata dengan ekspresi arogan, Tuan. Saya ingin memperbaiki kesalahan Anda. Semua obat kami di Kobayashi Pharmaceuticals. Tidak ada yang menggunakan kampo. Semuanya didasarkan pada esensi obat tradisional Jepang kami. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.